Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1186-1190. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Alam harta karun dewa pun bubar, dan semua orang jatuh ke tanah. Hanya Yan Qiling, Gao Huaitong, dan leluhur pertama yang masih baik-baik saja, dan mereka tidak terluka parah. Qin Mu bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, kita harus sering melakukan percakapan seperti ini sekali atau dua kali. Semua orang sangat senang. Semua orang bangun dengan muka penuh tanah, merasa kesal dan tak bisa berkata apa-apa. Gao Huaitong terbatuk dan berkata, Yang Mulia Surgawi memang Yang Mulia Surgawi. Kami sangat mengagumi Anda sehingga kami bersujud dalam kekaguman. Anda adalah paman senior kami, jadi kami hanya bisa mendengarkan ajaran Anda. Kami akan mengunjungi hutan hitam besar lain waktu. Qin Mu berkata dengan gembira, tidak banyak orang di istana leluhur, jadi kita harus melakukan pertukaran yang baik dan memudahkan kita untuk datang dan pergi. Keponakan, silakan tinggal. Aku masih harus membawa mereka untuk mengunjungi wilayah para Yang Mulia Surgawi lainnya. Gao Huaitong setuju dan melihat mereka pergi. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan berkata, benar-benar dewa, layak menyandang gelar Yang Mulia Surgawi. Saudari junior, saya mendengar guru berbicara tentang reformasi alam primordial. Coba tebak apa yang guru katakan. Yan Qiling tercengang. Dia tahu bahwa dia adalah murid yang paling berharga dari Yang Mulia Surgawi Xiao, dan dia tahu apa yang dipikirkan Yang Mulia Surgawi Xiao. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Guru berkata bahwa reformasi alam primordial akan terus berlanjut selama 1.000.000 tahun tanpa henti. Ia akan mengguncang fondasi langit dan mengguncang fondasi langit surgawi. Kita akan mengamati kekuatannya terlebih dahulu. Jika kita dapat menghancurkannya, kita akan melakukannya. Jika tidak, kita akan patuh. Gao Huaitong berkata dengan penuh arti, kalahkan mereka demi keuntungan mereka, selesaikan pertikaian mereka, bagikan cahaya dan debu mereka, rebut aspirasi mereka, dan bagilah kekuasaan mereka. Di masa depan, bahkan jika dunia berubah, kita tetaplah orang-orang yang tidak dapat diubah, dan orang-orang yang akan menguasai dunia ini tetaplah kita. Dia tersenyum dan berkata, kebijaksanaan Guru Xiao jauh melampaui Yang Mulia Surgawimu. Kamu adalah murid Guru Xiao yang paling luar biasa, jadi manfaatkanlah dengan baik. Kamu akan memiliki kesempatan untuk bersinar di masa depan. Yang Mulia Surgawimu ingin mengubah dunia, hehe. Qin Mu membawa kaisar manusia leluhur pertama, leluhur kedua, dan yang lainnya untuk mengunjungi wilayah kekuasaan para dewa surgawi lainnya, menghalangi gerbang untuk berjudi. Kali ini, para kaisar manusia sebelumnya bersikap jauh lebih baik dan tidak lagi menantangnya. Sebaliknya, mereka dengan damai menantang para murid dari berbagai dewa surgawi. Ini adalah kesempatan untuk membuat namanya terkenal, dan juga kesempatan untuk memperluas wawasannya. Jika dia benar-benar berselisih dengan musuh di masa mendatang, akan lebih baik jika dia mengetahui metode musuh lebih awal. Dalam perjalanan, Qin Mu mempelajari rune Tai Chi. Rune Tai Chi menjadi lebih lengkap. Dia menyimpulkan dan memadukan rune ini, dan dia secara bertahap memiliki gambaran kasar tentang cara menghancurkan seni ilahi substansi yang tidak berubah. Ketika mereka selesai mengunjungi wilayah 10 Yang Mulia Surgawi, sudah setengah tahun berlalu. Qin Mu mengirim leluhur pertama dan kaisar manusia lainnya kembali ke pegunungan kayu hitam dan bertanya, para leluhur, apakah kalian yakin dapat menjaga tempat ini? Semua orang mengangguk. Leluhur pertama kaisar manusia berkata, awalnya, aku tidak begitu percaya diri. Namun, setelah melihat kemampuan murid-murid dari 10 Yang Mulia Surgawi, aku punya rencana. Meskipun reputasi 10 Yang Mulia Surgawi hebat, murid-murid mereka sedikit lebih rendah. Qin Mu berkata sambil tersenyum, baguslah. Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, jadi kuserahkan urusan istana leluhur kepada kalian. Jika kalian benar-benar tidak bisa melawan, seseorang tentu akan datang membantu kalian. Dia kemudian menemukan apoteker. Hanya dalam beberapa bulan, kultivasi apoteker telah meningkat pesat, dan ranah kultivasinya benar-benar telah mengejar kepala desa, bisu, dan yang lainnya, berkultivasi ke alam kolam giok. Qin Mu tercengang.
Apoteker selalu menjadi yang paling lambat di antara 9 tetua desa lansia cacat. Tingkat kekuatannya bahkan lebih rendah dari tuli. Setelah bersusah payah berkultivasi ke alam dewa, sulit baginya untuk melangkah maju lagi. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan, dia akan menerobos ke alam dewa sejati, dan mencapai alam kolam giok. Aku sudah menyiapkan istana surgawi untukmu. Apoteker mengeluarkan pil roh dan berkata sambil tersenyum, jalan pengobatan ada di pil roh ini. Apakah kamu dapat memahaminya akan tergantung pada kemampuanmu. Qin Mu mencubit pil roh itu dan memeriksanya dengan saksama. Ia melihat bahwa energi obat dalam pil roh itu benar-benar membentuk pemandangan istana surgawi yang tidak biasa. Itu sangat sakral, dan bahkan ada suara dao yang dibacakan dari para dewa dan setan. Dia sedikit khawatir dan bertanya, apakah ada racun di pil ini? Apoteker itu tersenyum lebar sambil menepuk bahunya dan berkata dengan santai, kau menusukku puluhan kali saat kita memasuki istana leluhur. Muer, kau sudah dewasa dan sayapmu sudah mengeras. Namun, kau dibesarkan olehku, jadi bagaimana mungkin aku bisa meracuni pil rohmu? Ekspresi Qin Mu sedikit berubah. Selama apoteker mengatakan ini, itu berarti pasti ada racun di pil roh ini, dan racunnya pasti sangat kuat. Apoteker berkata dengan ekspresi ramah, sebagai apoteker, racun juga obat. Minumlah dulu dan lihat efeknya. Qin Mu tidak terburu-buru untuk meminum pil roh. Mata vertikal di tengah alisnya terbuka dan mengamati dengan saksama. Apoteker tersenyum dan tidak terburu-buru, membiarkannya belajar. Di bawah tatapan mata dewa ketiganya, semua rahasia dalam pil roh ini tercermin dengan jelas di mata dewanya. Yang membuatnya heran adalah energi obat dalam pil roh ini menyatu menjadi satu tubuh. Jika dia perhatikan dengan saksama, dia sebenarnya tidak dapat melihat komposisi energi obat apapun. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa energi obat dalam pil roh membentuk semua jenis rune Dao Agung, dan rune inilah yang mencerminkan fenomena istana surgawi. Qin Mu belum pernah mendengar tentang istana surgawi dalam pil roh. Lebih jauh lagi, saat energi obat berubah sedikit demi sedikit, pola rune di pil roh juga berubah, membuatnya sulit untuk dilihat. Qin Mu mengikuti apoteker untuk berkultivasi dan mempelajari jalur pengobatan dan racun, jadi dia bisa dianggap memiliki beberapa prestasi. Namun, sejak dia mengolah 3 kesadaran dewa abadi roh primordial dan teknik misterius penciptaan Anasrafa, dia telah mengabaikan untuk terus meningkatkan jalur pengobatan dan racun. Pencapaian apoteker di bidang pengobatan dan racun telah lama mencapai tingkat penggabungan pengobatan dan racun. Bidang pengobatan dan racun saling melengkapi. Qin Mu tidak dapat melihat seberapa jauh jangkauannya. Dia bahkan tidak tahu apakah energi obat dari pil roh ini adalah obat atau racun. Apoteker itu menatapnya sambil tersenyum, dan ekspresi Qin Mu berubah. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan pil roh itu. Apoteker itu tertawa keras. Ekspresi Qin Mu berubah drastis. Saat pil roh memasuki perutnya, dia langsung merasakan energi obat yang sangat dahsyat meledak. Saat energi obat itu meledak, dia merasakan racun mematikan yang dapat menghancurkan segalanya langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Semua ki vitalnya meleleh seperti salju. Bukan hanya tenaga vitalnya yang tidak mampu menahannya, bahkan kesadarannya pun tidak mampu. Kesadarannya pun mencair. Tubuh jasmaninya juga mulai mati rasa dan kehilangan perasaan. Pada saat yang sama, rune Dao Agungnya mulai hancur, dan bintang-bintang di harta karun ilahi embrio rohnya meredup. Kekuatan bintang menjadi lebih lemah. Semua penampakan dewa kuno dalam harta karun ilahinya telah kehilangan kekuatan ilahi aslinya. Kekuatan ilahi tersebut telah diracuni, dan lingkaran cahaya di belakang kepala para dewa tertutup karat. Lingkaran itu telah kehilangan rohnya, dan perlahan-lahan berhenti berputar. Tubuh para dewa kuno membusuk dan hancur, memenuhi udara dengan bau busuk. Qin Mu tercengang dan segera berencana mengeluarkan batu ilahi Taiji untuk menjalankan Taiji Tuyin yang dalam harta karun ilahinya. Tanpa diduga, tubuhnya sama sekali mengabaikan perintahnya dan kehilangan kendali atas otot-ototnya. Qin Mu merasa dirinya seperti tumpukan lumpur yang bisa berubah menjadi nanah setiap saat. Yang tidak dilarutkannya adalah embrio roh-roh primordialnya, diagram Taiji, dan istana surgawinya yang lengkap. Apoteker melangkah maju dan memeriksanya dengan saksama. Ia berseru kagum dan memuji, Muer, kau memang hebat. Pil milikku ini sebenarnya tidak sepenuhnya melarutkan kultivasimu dan bahkan membuatmu mempertahankan roh primordialmu. Kupikir aku bisa melarutkan semua istana surgawimu dan menggunakan kultivasimu untuk merekonstruksinya, mewujudkan kemampuan istana surgawi Dao medis yang luar biasa dan ajaib. Dia mengerutkan kening.
Tujuannya adalah agar istana surgawi Dao Medis menekan istana surgawi lainnya sehingga Qin Mu dapat menyingkirkan kegelapan dan mencari cahaya untuk mengolah Dao Medis bersamanya. Akan tetapi, dia tidak menyangka pencapaian Qin Mu begitu kuat, bahkan pil racun hebat yang diramunya pun tidak mampu menghancurkan istana surgawi Qin Mu sepenuhnya. Aku harus memurnikannya lebih ganas, tapi jika terlalu ganas, Muer akan diracuni sampai mati. Apoteker maju dan membantu Qin Mu untuk duduk. Ia berkata sambil tersenyum, Muer, jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Aku tidak akan bertindak gegabah. Racunku akan mengubah ki vital dan kesadaran dalam tubuhmu menjadi ki sejati yang murni. Hanya dengan beberapa trik, kau akan mampu mengubah ki sejatimu menjadi istana penyembuhan surgawi. Omong kosong, ekspresi apoteker berubah drastis, dan mata Qin Mu sudah kehilangan kendali. Hanya mata ketiga di tengah alisnya yang memutar matanya saat dia berpikir, kamu selalu menggunakanku sebagai subjek uji sejak aku masih muda, waktu mana yang tidak buruk. Keringat dingin mengucur di dahi apoteker saat ia berjalan di sekitar Qin Mu. Lengan bajunya berkibar tertiup angin, dan berbagai teknik penyempurnaan pil sangat hebat, menyilaukan mata. Teknik penyempurnaan pil juga merupakan seni ilahi. Dalam hal pencapaian dalam aspek ini, tidak ada yang berani mengklaim sebagai nomor satu jika apoteker adalah nomor dua. Dulu di desa lansia cacat, kepala desa pernah berkata bahwa jika apoteker dapat menggunakan teknik penyempurnaan pilnya dalam pertempuran, jalur, keterampilan, dan seni ilahinya akan meningkat pesat. Bila dipadukan dengan kultivasinya yang giat, apotekari dapat digolongkan sebagai salah satu praktisi terkuat di dunia. Namun, apoteker tidak terlalu peduli dengan kultivasi dan tidak meneliti jalur, keterampilan, dan seni ilahi. Dia selalu memelihara beberapa serangga beracun dan menanam beberapa tanaman herbal, yang mengakibatkan dia menjadi eksistensi dengan kultivasi terendah di desa lansia cacat. Saat ini, situasi Qin Mu sedang kritis. Energi obat dari pil roh yang telah disempurnakan apoteker terlalu kuat. Tujuannya adalah untuk melarutkan kultivasi Qin Mu dan memurnikannya menjadi istana pengobatan surgawi. Ini setara dengan membantu Qin Mu memasuki jalan dengan obat melalui tangannya. Meskipun dia tidak suka bertarung dengan sengit, dia masih memiliki harga diri di dalam hatinya. Dia ingin menekan kepala desa, si bisu, dan yang lainnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya gagal menekan istana surgawi lainnya yang lengkap, dia bahkan tidak dapat mengendalikan energi obat dari pil roh. Langkah kaki apoteker itu seperti terbang saat ia berputar mengelilingi Qin Mu. Teknik penyempurnaan pilnya terus berubah dan menjadi lebih cepat. Dahinya basah oleh keringat, dan bahkan sebelum ia mendarat, ia telah berubah menjadi uap putih. Ia memperlakukan Qin Mu sebagai tungku pil, dan energi obat dalam tubuh Qin Mu sebagai tanaman herbal. Ia ingin memurnikan Qin Mu menjadi pil roh. Sekarang, dia menyesal tidak berkultivasi dengan tekun untuk meningkatkan kultivasinya. Qin Mu sendiri terlalu kuat. Menggunakan Qin Mu sebagai tungku pil untuk mengeksekusi tungku pil berbentuk manusia ini membutuhkan kekuatan sihir yang kuat. Energi obat dalam tubuh Qin Mu terlalu kuat, jadi mengeksekusinya untuk berevolusi menjadi istana penyembuhan surgawi jauh lebih sulit. Ia terengah-engah, dan ki vitalnya semakin cepat terkuras. Jika ia tidak dapat meningkatkan ki vitalnya kapan saja, semua usahanya akan sia-sia. Wajahnya seperti kain merah yang baru saja diambil dari tong pewarna. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memobilisasi kultivasinya dalam upaya mengubah esensi sejati murni dalam tubuh Qin Mu menjadi istana penyembuhan surgawi. Selama istana surgawi jalur medis itu diperbaiki, aturan-aturan jalur medis yang terkandung di dalamnya dapat menyelamatkan hidup Qin Mu. Akan tetapi, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatan dan kultivasinya, dia tetap tidak dapat mengubah esensi sejati dalam tubuh Qin Mu menjadi istana surgawi penyembuhan. Apoteker itu memuntahkan seteguk darah segar. Ia merasa bahwa ki vitalnya telah terkuras, tetapi istana penyembuhan surgawi Qin Mu baru setengah jadi. Aku akan mempertaruhkan nyawaku agar tidak terjadi apa-apa pada Muer. Amarah sang apoteker memuncak, dan dia tiba-tiba membalikkan tekniknya, membakar ki dan darahnya untuk terus melakukan segala macam teknik penyempurnaan pil untuk memukul Qin Mu, membantu Qin Mu mengangkat tungku pil berbentuk manusia ini untuk memurnikan energi obat. Pada saat ini, Qin Mu tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambaikannya, menghalangi teknik penyempurnaan pilnya. Dia mencibir dan berkata, "Kakek apoteker, kamu mengacau, bukan? Aku tahu kamu akan mengacau. Setiap kali kamu memurnikan pil baru, kamu kekurangan ini atau itu." Apoteker itu tercengang. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa istana surgawi penyembuhan Qin Mu benar-benar terbentuk dengan sendirinya.
Itu adalah roh primordial embrio roh Kinmu yang menjalankan istana surgawi lainnya dan Yin Yang Taijitu untuk memurnikan energi pengobatan yang tersisa dan mengubah ki primordial menjadi istana surgawi penyembuhan. Puff, apoteker memuntahkan seteguk darah lagi, dan Kinmu segera mengangkat tangannya untuk mengetuknya guna menyegel ki dan darah yang mengalir terbalik di tubuhnya. Dia membantunya duduk dan berkata sambil tersenyum, "Kakek apoteker, sekarang kamu tahu kerugian tidak memiliki kultivasi, kan?" Apoteker itu gemetar saat dia mengangkat jarinya untuk menunjuknya. Kinmu menekan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu belajar dari kesalahanmu. Jika aku tidak menyimpan sebagian kultivasiku untuk keadaan darurat, bukankah kamu akan kelelahan sampai mati?" Apoteker berkata dengan suara gemetar, "Kamu jelas bisa memurnikan energi obat sendiri, tapi kamu masih membuatku sangat lelah hingga aku muntah darah. Kakek apoteker sering menipu saya di masa lalu, jadi saya mengikuti teladannya." Kinmu segera mengeluarkan beberapa ramuan spiritual dan menyiapkannya untuk memurnikan pil spiritual guna menyehatkan ki dan darah vitalnya. Ia berkata sambil tersenyum, "Jika aku tidak menakutimu kali ini, cepat atau lambat kau akan menderita. Sekarang setelah kau tahu kesalahanmu, kau akan bekerja keras untuk berkultivasi di masa depan dan berusaha sekuat aku. Kamu tidak berbakti." Tepat saat apoteker itu berkata, Kinmu memasukkan pil roh ke dalam mulutnya dan berkata dengan marah, "Aku tidak mau makan." Kinmu mengulurkan jarinya dan dengan lembut menggorok lehernya. Apoteker tidak dapat menahan diri untuk menelan pil roh itu. Jari-jari Kinmu menari-nari seperti angin dan mengetuk dadanya berulang kali untuk membantunya memurnikan energi obat. "Jangan mengamuk seperti anak kecil. Meskipun akulah yang bersekongkol melawanmu, bagaimana jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan untuk melarutkan energi obat untuk menyelamatkanku saat kamu menghadapi situasi di mana aku pasti akan mati di masa depan?" "Tentu saja. Aku sangat kuat jadi aku pasti tidak akan menghadapi situasi seperti itu, tetapi bagaimana dengan kepala desa? Dia tidak sekuat aku. Dia tahu bahwa apoteker memiliki hubungan terbaik dengan kepala desa, jadi dia membimbingnya dengan sabar. Jika kepala desa terluka parah dan akan mati, kamu memiliki obat untuk menyelamatkannya, tetapi kamu tidak memiliki cukup kekuatan sihir untuk mengkatalisis energi obat, tidakkah kamu ingin melihatnya mati di depanmu?" Apoteker itu mendapatkan kembali sebagian semangatnya dan terengah-engah. "Kau mengutuk kepala desa, kau tidak berbakti." Kepala desa sangat sedih. Kinmu mengerahkan kultivasinya dan memurnikan energi obat yang berlebih di tubuhnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Saya hanya membuat analogi, saya tidak mengutuknya. Jangan bicara omong kosong. Kepala desa memilihmu." Kinmu buru-buru bangkit dan berkata, "Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan dan harus meninggalkan istana leluhur untuk sementara waktu. Kakek apoteker, kau bisa tinggal di sini untuk mengobati lukamu perlahan-lahan dan bekerja keras untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuanmu. Aku akan pergi dulu." Dia segera pergi dan sangat gembira. Ada istana pengobatan surgawi lainnya. "Aku semakin dekat dengan alam kolam giok." Kakek apoteker juga akan bekerja keras untuk mengolah dan meningkatkan kultivasinya. Ya, di antara 9 tetua desa lansia cacat, hanya kakek cacat dan matua yang mengecewakan. Bagaimana aku harus melatih mereka? Dia tersenyum lebar saat memanggil naga kilin dan Yaner. Dia memberi instruksi kepada mereka, "Aku berencana untuk memetik telur dewa kuno yang akan mengabulkan permintaanku dan meninggalkan harta karun berharga dari 28 surga. Kalian adalah naga gunung Sanren, penguasa surgawi nomor 1 di dunia, dan kalian juga penguasa ibu binatang hampa. Kalian mengendalikan binatang hampa di istana leluhur. Jika kalian tinggal di sini, kalian dapat memastikan keamanan tanah yang berharga ini." Naga kilin segera bertanya, "Master Sekte, kapan Anda kembali?" Kinmu memikirkannya dan berkata, "Jika cepat, 1 tahun. Jika terlambat, 3 hingga 5 tahun. Naga kilin merasa cemas. Gelar Dragon Mountain Sunren itu palsu. Meskipun Blind adalah seorang ahli formasi, dia masih kurang percaya diri. Sangat mudah untuk membesarkan Cult Master, tetapi sulit untuk membesarkan Old Master Blind. Old Master Blind itu cerdik. Dia merasakan adanya bahaya yang mendekat, dan kitab suci pemeliharaan manusianya mungkin akan menjalani ujian yang sangat besar. Kinmu kemudian menemukan si buta dan si bisu dan mempercayakan mereka dengan tugas untuk memperbaiki pagoda langit berkaca lagi. Si bisu tersenyum dan berkata, "Dewa Utara menyia-nyiakan anugerah dewa dengan memperbaiki harta karun ini menjadi berantakan. Aku sudah lama tidak menyukainya dan pasti akan memperbaikinya. Jangan khawatir." Kinmu terbang, mengambil telur dewa kuno dari pagoda langit berkaca, dan meletakkannya di tanah Katakin. Ia berpikir dalam hati, "Aku telah menguraikan sebagian besar bahasa Dao Taisi.
Sekarang aku dapat menyimpulkan bahasa Dao dari telur dewa kuno ini melalui bahasa Dao Taisi. Aku akan tahu apa yang sedang dibicarakan kedua dewa kuno ini. Dia berjalan keluar dan mengangkat kepalanya untuk melihat bahwa hari sudah gelap. Kinmu mengeluarkan lenteranya dan hendak pergi ketika tanah tiba-tiba berguncang. Di luar ratusan ribu gunung hitam itu, terlihat pemandangan mengerikan dari alam semesta yang runtuh dan hancur. Di antara ratusan ribu gunung hitam, para dewa perdamaian abadi memandang keluar dengan ketakutan. Suara naga kilin terdengar dari jauh. Semuanya, jangan panik. Ini hanyalah pemandangan alam semesta sebelumnya yang dihancurkan. Tidak ada perubahan pada istana leluhur. Kinmu mendengar ini dan menghela napas lega. Dia membawa lentera dan berjalan keluar dari ratusan ribu gunung hitam, meninggalkan area yang dilindungi oleh pagoda langit berkaca. Saat dia melangkah keluar dari gunung hitam itu, rambutnya berdiri tegak dan ketakutan besar muncul di dalam hatinya. Dia mendengar dao alam semesta ini meratap dan hancur. Para dewa dunia ini menangis. Ini jelas bukan ilusi. Dia benar-benar melangkah ke era ketika alam semesta sebelumnya hancur. Di depan matanya, ada pemandangan mengerikan di mana seluruh alam semesta hancur dan semua materi kembali menjadi energi. Di hadapan kekuatan mengerikan ini, semua jalur, keterampilan, dan dewa sama sekali tidak berguna. Bahkan Kinmu bisa merasakan dao besarnya hancur dan hancur menjadi energi. Tubuh jasmaninya tidak berguna di hadapan gelombang penghancur yang mengerikan ini. Roh primordialnya juga terkoyak. Ia menoleh ke belakang dan melihat sebuah pohon tua yang tak tertandingi menjulang tinggi di tengah kehancuran alam semesta. Pohon itu rimbun dan hijau dengan ribuan lampu warna-warni berputar-putar di sekitarnya. Ini adalah tubuh utama pohon hitam besar. Dia ingin kembali ke pohon dewa, tetapi ketika dia mengangkat kakinya sudah berubah menjadi abu. Kinmu menampakkan ekspresi ketakutan. Tiba-tiba, sebuah kilasan inspirasi muncul di benaknya, dan dia buru-buru mengeluarkan telur dewa kuno yang telah dimintanya. Telur dewa kuno itu segera merasakan ketidaknormalan di depannya, dan tampaknya tahu bahwa bencana akan segera terjadi. Rune dao agung yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari telur untuk menghalangi fluktuasi mengerikan dari kehancuran alam semesta. Kinmu segera merasakan tekanannya berkurang, dan dia menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Kakinya tumbuh dengan cepat, dan dia mengangkat telur dewa kuno tinggi-tinggi ke udara, bergegas menuju pohon dewa. Suara dao yang bergema datang dari telur dewa kuno. Suara dao bergema untuk memblokir dampak kiamat. Manusia dan telur itu bergegas menuju pohon dewa seperti dua aliran cahaya. Telur dewa kuno itu sangat marah. Meskipun tahu bahwa Kinmu lah yang telah membawanya ke situasi berbahaya ini, ia tidak punya pilihan selain mengandalkannya. Energi penghancur alam semesta menjadi semakin mengerikan. Kinmu tampak sangat dekat dengan pohon dewa, tetapi sebenarnya dia sangat jauh. Energi yang sangat mengerikan itu menyerangnya, menyebabkan telur dewa kuno itu mengeluarkan suara retakan. Telur dewa kuno bisa hancur kapan saja. Kinmu meraung marah dan mengerahkan seluruh kekuatannya ke kakinya. Dia bergegas maju dengan panik dan kecepatannya meningkat ke titik ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasa bahwa ruang tidak ada. Dalam kecepatan ekstrim, tidak ada ruang atau waktu. Akhirnya, ia bergegas ke dasar pohon dewa. Pada saat itu, gelombang energi penghancur datang dan menghancurkan zona aman yang didukung oleh telur dewa kuno. Suara retakan terdengar, dan pecahan kulit telur beterbangan ke segala arah, bahkan mengiris pipi Kinmu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia menggunakan sisa tenaganya untuk berlari ke bawah pohon, mengangkat sepotong besar kulit telur tinggi-tinggi dengan kedua tangannya. Cahaya ilahi melesat ke langit dari kulit telur, dan pohon ilahi itu sangat berwarna-warni. Tepat saat ia berlari ke bawah pohon, dunia tiba-tiba berubah gelap, seolah-olah ia telah melangkah dari satu alam semesta ke alam semesta lainnya. Kinmu menghela napas lega, mengetahui bahwa ia telah kembali ke Gunung Hitam. Kakinya lemas, dan ia terhuyung maju beberapa ratus mil sebelum berhenti. Tiba-tiba, dia merasa tangannya menjadi lebih ringan, dan dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat bahwa separuh kulit telur itu kosong, dan hanya sedikit cairan telur yang tersisa. Dewa kuno di dalam telur itu telah menghilang. Kinmu memegang cangkang telur besar dan cairan itu, dan dia tercengang. Dia buru-buru melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat melihat sosok dewa kuno itu. Apakah dewa kuno ini tetap berada di alam semesta sebelumnya atau dia melarikan diri saat aku melarikan diri? Kinmu menenangkan dirinya dan merasa sedikit gelisah. Kalau saja dewa kuno itu tetap tinggal di alam semesta sebelumnya, dia pasti akan mati bersama alam semesta itu. Jika dia melarikan diri kembali bersamanya,
dia pasti akan menyimpan dendam padanya karena hampir merenggut nyawanya. Lebih jauh lagi, dia dipaksa untuk lahir bahkan sebelum dia dewasa. Tidak peduli apakah itu dalam hal kultivasi atau kemampuan, dia jauh lebih rendah daripada tubuh yang dewasa. Dendam ini sungguh besar. Qin Mu merasa khawatir. Dia berusaha keras untuk memahami rune Dao Agung dari telur Taixi. Selain menyelamatkan Celestial Venerable Ling dan Wei Suifeng, dia juga ingin tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Dewa Kuno dan Taixi. Sekarang, meskipun dia telah menguraikan rune Dao Agung Taixi, Dewa Kuno dalam telur itu telah melarikan diri dan menciptakan dendam yang begitu besar. Kemungkinan besar akan ada masalah di masa depan. Semoga dia mati di alam semesta sebelumnya. Cairan telur ini harum sekali. Jari telunjuk Qin Mu tiba-tiba bergerak-gerak saat dia mengambil kulit telur besar itu dan mencicipinya dengan hati-hati. Wangi sekali. Pantas saja Dewa Kuno ini tidak mau keluar dari kulit telur. Sial, ini terlalu banyak, aku tidak bisa memurnikannya. Pada hari kedua, langit berangsur-angsur cerah, dan segala sesuatu di luar ratusan ribu gunung hitam itu tenang dan damai. Teror apokaliptik dari tadi malam telah lenyap, dan istana leluhur masih sama seperti sebelumnya. Qin Mu memegangi perutnya dan mengerutkan kening. Dia telah minum seteguk cairan telur tadi malam, dan perutnya terasa berat dan tidak nyaman. Kadangkala, seperti ada sungai surgawi yang mengalir deras di perutnya. Di waktu lain, seperti ada binatang buas yang menjungkirbalikkan sungai dan laut. Di waktu lain, sungai itu terasa sangat berat, seolah-olah ada 100 gunung Meru di dalamnya. Di waktu lain, seolah-olah ada matahari yang tersembunyi di dalamnya, memanggang organ-organnya hingga hangus. Cairan telur yang penuh itu tampaknya dapat berubah menjadi berbagai bentuk di dalam tubuhnya, membuatnya mustahil untuk dicerna. Dia bisa merasakan bahwa cairan telur itu mengandung energi yang sangat melimpah. Namun, dia tidak hanya tidak dapat memurnikannya, tetapi malah menjadi bebannya. Aku tidak bisa makan apapun di masa depan. Cairan telur ini bahkan lebih beracun daripada pil roh milik apoteker kakek, tapi ini benar-benar harum. Keringat dingin mengucur di dahi Qin Mu. Tepat saat dia hendak keluar dari istana leluhur, dia tiba-tiba melihat puncak gunung terbelah. Seorang wanita muda dan cantik membawa ember berjalan ke puncak gunung. Qin Mu sedikit tertegun dan menyapa, "Saudara Dao Tai." Wanita itu tidak lain adalah Tai. Ketika dia melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, "Teman Dao, kamu pergi ke alam semesta sebelumnya tadi malam. Namun kamu juga cukup berani untuk keluar dari gunung hitam setelah gelap. Taisu juga keluar lebih awal karena kamu. Karma antara kamu dan dia tidaklah kecil." Qin Mu menahan rasa sakit yang hebat di perutnya dan bertanya, "Apakah saudara Dao tahu di mana dia bersembunyi?" Wanita itu menggelengkan kepalanya. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu punya niat buruk." Qin Mu mengerutkan kening. Wanita itu berkata sambil tersenyum, "Kamu memakan cairan telurnya. Itu adalah hal yang dia lakukan untuk mencapai jalan, jadi karmanya lebih dalam lagi." Qin Mu bertanya dengan rendah hati, "Bagaimana kita menyelesaikan dendam ini?" "Saya tidak bisa." Wanita itu menggelengkan kepalanya. Dia meragukan kelahiran Taichu dan digali oleh para ahli penciptaan, jadi dia tidak mempercayai siapapun. Dia juga ambisius, jadi hanya masalah waktu sebelum dia berselisih denganmu. Yang mulia surgawimu, aku bisa mengajarimu cara melarutkan cairan telur. Hati Qin Mu sedikit tergerak. Wanita itu melanjutkan, Taisu lahir di tambang Taisu. Dengan menyerap kekuatan batu asal Taisu, dia dapat memurnikan cairan telur dan menguasai dao besar Taisu. Kamu dapat menggunakan batu ilahi Taisu untuk melarutkan energi dalam cairan telur. Qin Mu membungkuk untuk mengucapkan terima kasih, dan wanita itu berkata sambil tersenyum, "Aku hanya memberimu petunjuk demi masa depan. Aku juga memanfaatkanmu. Bahkan jika aku tidak memberitahumu, kau akan segera tahu kegunaan batu ilahi kesederhanaan agung." Setelah mengatakan itu, dia membawa ember itu ke gunung hitam yang retak. Naga Kilin dan Yaner sudah tiba. Ketika mereka melihat Qin Mu masih berada di ratusan ribu gunung hitam, Naga Kilin bergegas mendekat. Qin Mu memberi perintah, "Peringatkan semua orang untuk tidak keluar di malam hari, atau kalian pasti akan mati." "Ingat, ingat." Naga Kilin melompat kaget dan berteriak, "Master Sekte, kau keluar malam-malam." Qin Mu sedikit tersipu dan berkata, "Berhentilah bertanya." Naga Kilin memperhatikan kepergiannya dan berpikir dalam hati, "Aku sudah memberitahu semua orang bahwa aku tidak boleh keluar di malam hari. Bahkan orang nakal di Jiang Yunjian itu tidak berani keluar. Hanya Master Sekte, orang yang sangat ingin tahu ini, yang masih berani keluar setelah melihat kengerian besar kehancuran alam semesta."
Tambang Taisu seharusnya adalah tambang milik klan Xin, wilayah kekuasaan yang mulia surgawi Gong. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan batu dewa Tausu yang diberikan oleh Yang Mulia Surgawi Gong dan memainkannya. Batu suci ini berbentuk kubus, tetapi terus berubah. Bagian dalamnya bukan bagian dalam, bagian luarnya bukan bagian luar, dan perbedaan antara bagian dalam dan luarnya kabur. Ketika pertama kali memasuki istana leluhur, Qin Mu telah menusuk kepala binatang hampa itu dengan pagoda langit berkaca. Tempat pertama yang dituju binatang hampa itu adalah tambang Taisu. Dengan kata lain, batu dewa ini seharusnya disebut batu dewa Taisu, sedangkan telur dewa di pagoda langit kaca seharusnya disebut telur dewa Taisu. Tujuan dari telur dewa Taisu adalah tambang Taisu. Hanya dengan memperoleh batu dewa dan batu mentah ditambang, dia akan mampu memurnikan cairan telur dan berhasil terbentuk. Yang Mulia Surgawi Gong berjanji akan memberiku 10% dari batu dewa Taisu. Awalnya aku berjanji padanya untuk menyelidiki misteri batu dewa Taisu, tetapi setelah minum seteguk cairan telur, aku khawatir aku tidak akan dapat meneliti kegunaan batu dewa Taisu. Dia mencengkeram batu dewa itu erat-erat dan mencoba menyerap kekuatan batu dewa itu. Tanpa diduga, patung batu dewa itu tampaknya tidak mempunyai substansi dan benar-benar membuat terowongan ke tangannya, mengikuti lengannya hingga ke perutnya. Qin Mu tercengang. Di dalam perutnya, cairan telur masih berubah. Namun, ketika batu dewa Taisu tiba di sana, pemandangan yang menakjubkan terjadi. Cairan telur senantiasa berubah, dan batu ilahi Taisu juga turut bertransformasi. Setiap kali kedua hal ini berubah, Qin Mu merasakan rune dao yang sangat luas dan mendalam keluar dari lubuk hatinya. Gelombang kekuatan murni melonjak, mencapai seluruh bagian tubuhnya, harta ilahinya, dan istana surgawinya. Bukan hanya itu saja, roh primordialnya pun tiba-tiba mengalami transformasi, kadangkala memadat menjadi wujud jasmani dan kadangkala menghilang. Batu dewa Taisu perlahan menyusut, dan cairan dalam telur juga berkurang. Secara bertahap, Qin Mu memiliki sedikit pemahaman tentang Dao Taisu. Taisu, awal dari kualitas, adalah proses transformasi energi menjadi materi, dari tidak berwujud menjadi padat. Energi diubah menjadi zat nyata, itulah sebabnya dia dapat memenuhi permintaan apapun. Karena apa yang dicari orang dari telur ilahi Taisu adalah perubahan hakikat, telur ilahi Taisu dapat memenuhi permintaan apapun. Ini berbeda dari Taisi Dao. Qin Mu mempelajari telur Taisi. Taisi memiliki pencapaian yang cukup tinggi dalam Dao Taisi. Dao Taisi adalah Dao yang terbentuk dari energi dan tidak memiliki substansi. Dengan demikian, ia dapat memecahkan seni ilahi substansi abadi milik Celestial Venerable Ling. Tao Tai Chu seharusnya adalah kibawaan, yang hanya memiliki energi dan tidak memiliki substansi. Kibawaan adalah garis besar umum dari semua Dao besar bawaan. Jadi ketika Tai Chu lahir, dia adalah pemimpin semua dewa kuno. Wajar baginya untuk menjadi kaisar surgawi kuno. Namun, dia dirusak oleh kaisar agung dan tidak mencapai keadaan sempurna. Qin Mu merenung sejenak, jalan Taiji adalah prinsip yin dan yang berubah menjadi semua hal. Oleh karena itu, di tambang Taiji, makhluk dan zat dapat berubah menjadi semua jenis bentuk. Tumbuhan dapat berubah menjadi raksasa, dan manusia dapat berubah menjadi batu gunung. Tidak ada perubahan normal pada bentuk, dan itu misterius dan menakjubkan. Secara logika, seharusnya tidak ada perbedaan antara dewa-dewa kuno dari keempat tambang ini. Selama mereka dewasa dan terbentuk, mereka akan menjadi pemimpin semua Dao, makhluk tertinggi dari semua dewa. Tai bahkan lebih tinggi. Tai tidak memiliki wujud, tidak memiliki bentuk, tidak memiliki kualitas, tidak memiliki udara, dan dapat berubah menjadi semua hal. Ia dapat muncul dalam periode sejarah apapun, dan dapat menjadi siapapun. Ia juga merupakan dewa kuno pertama yang sempurna dari tambang kuno. Alamnya sudah sulit dipahami. Batu dewa Taisu sudah habis, tetapi hanya 1/10 cairan telur di perut Qin Mu yang telah habis. Ini membuatnya mengerutkan kening. Kalau begitu, aku akan meninggalkan istana leluhur dan pergi ke tambang Yang Mulia Surgawi Gong untuk mengambil 1/10 dari batu ilahi kesederhanaan agung. Dia mengubah arahnya dan berjalan menuju tambang Taisu. Di antara ratusan ribu gunung hitam, wanita itu, Tai, naga kilin, dan Yaner memperbaiki gunung hitam yang retak sebelum membawa ember air dan pergi. Tiba-tiba, wanita itu berhenti dan tersenyum. Rekan Taois Taisu, selamat datang. Begitu dia selesai berbicara, seorang wanita jangkung dan ramping dengan wajah dingin berjalan keluar dari bayang-bayang gunung hitam. Cahaya di belakangnya seperti lingkaran cahaya, dan penampilannya berubah, membuatnya sulit untuk melihat menembusnya. Hanya saja, kecemerlangan Dao agungnya belumlah lengkap.
Masih sangat belum lengkap. Ada satu bagian yang hilang di sini, dan ada bagian lain yang hilang di sana. Sang Dewi sedikit mengernyit dan berkata, namaku Taisu. Orang-orang akan memanggilmu seperti itu di masa depan. Wanita itu tersenyum tipis. Alasan mengapa aku berubah menjadi tubuh wanita adalah untuk melihatmu. Sebagai seorang wanita, mungkin akan lebih mudah bagiku untuk berbicara. Dewi Taisu tidak memperdulikan hal ini dan berkata, Saudara Dao terlalu perhatian. Saudara Dao, yang mulia surgawimu ini telah melakukan kejahatan, jadi mengapa kamu masih menoleransinya? Seberapa sombongnya apa yang telah dia lakukan? Dia menghancurkan telur ilahiku, merusak kultivasiku, dan mencuri cairan primordialku. Dendam ini benar-benar berbeda. Kita berasal dari sumber yang sama, jadi kamu harus membantuku. Wanita itu tersenyum terlalu mudah dan berkata, teman Dao, kita berdua adalah dewa alami, jadi kita sendiri adalah Dao. Dengan hati dunia fana, kultivasi kita akan rendah. Mengapa kamu begitu perhitungan dengannya? Taisu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu telah mencapai Dao. Itulah sebabnya kamu berpikiran terbuka dan transenden. Namun, kesempatanku untuk mencapai Dao telah hancur, jadi aku pasti tidak akan menoleransinya. Kita, para dewa, ditakdirkan untuk menjadi penguasa langit dan bumi, penguasa alam semesta. Lihatlah sahabat Dao Taichu, betapa mulianya dia. Betapa luar biasanya dia. Jika dia memiliki ambisi, dia harus melaksanakannya. Jika dia memiliki kebencian, dia harus mencucinya dengan darah. Kalau tidak, apa gunanya memiliki kemampuan seperti itu? Wanita itu mengerutkan kening. Kamu terlalu terlibat dengan dunia, dan kamu semakin menjauh dari jalan yang benar. Taois Taisu, hatimu yang fana terlalu berat. Aku khawatir itu akan menjadi hambatan besar bagimu. Taisu mencibir dan berkata, Saudara Dao, kemampuan dan seni ilahi saya lebih rendah dari Anda, tetapi jangan hentikan saya. Saya pasti akan membalas dendam. Wanita itu terlalu mudah dibujuk. Kamu dan Taisi berdiskusi secara rahasia tentang cara menguasai dunia, dan membasmi musuh-musuhmu. Karena alasan inilah kamu sampai pada situasi ini hari ini. Mengapa terus salah? Ekspresi Taisu sedikit berubah, dan dia berkata dengan marah, tempat yang aku diskusikan dengan Taisi ada di mata bocah itu. Bahkan dia tidak tahu tentang itu, tetapi kamu benar-benar tahu tentang itu. Ini menunjukkan bahwa seni ilahi milikmu tidak terduga. Namun, karena kamu tahu tentang ini, kamu juga harus tahu tentang malapetaka yang kualami dan bagaimana aku tidak punya pilihan selain keluar lebih awal. Mengapa kamu tidak menghentikannya lebih awal? Saudara Dao, kamu terlalu bias. Dia tertawa karena sangat marah dan mengibaskan lengan bajunya. Hari ini, aku akan membunuh semua orang di Gunung Hitam ini. Pertama-tama aku akan menghapus kebencian di hatiku sebelum membunuh jalan kembali ke tambang dan membunuh semua orang di sana. Apakah kau ingin menghentikanku? Wanita itu meletakkan ember logam kecil itu dengan mudah dan melihat ke bawah. Selain pohon semesta, aku tidak bisa mentolerir kelancanganmu. Aku bisa melihat segalanya di masa lalu dan masa depan, tetapi aku tidak bisa melihatnya di sini. Ini adalah sumber bencana. Jika kau berani bersikap kasar di sini dan menghancurkan tempat ini, aku tidak punya pilihan selain menghentikanmu. Taisu menatap tajam ke arah matanya dan hendak bergerak ketika wanita itu tiba-tiba menjentikkan jarinya. Taisu langsung merasakan dunia berputar saat dia terbang keluar dari ratusan ribu gunung hitam dan mendarat di suatu tempat. Wanita itu mendesah dan mengambil ember air untuk pergi. Sulit untuk mencapai Dao jika kamu terlalu tergila-gila. Teman Dao sulit ditemukan, tetapi aku tidak bisa membela diri. Taisu terjatuh dan merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Ia baru pulih setelah beberapa saat, dan amarahnya meluap ke langit. Ia berkata dengan penuh kebencian, seperti yang diharapkan dari bajingan yang bias. Baiklah, aku akan mengambil kembali tambang itu terlebih dahulu dan kemudian membunuh bocah itu untuk membalas dendam. Dia bergegas menuju tambang klan Nusin dengan niat membunuh. Ketika dia mencapai wilayah yang mulia surgawi Gong, ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat dari jauh. Dia melihat senjata suci tergantung tinggi di atas tambang Taisu, menekan segalanya. Senjata suci itu seperti benda berbentuk kerucut, berubah bentuk tanpa henti dan terus-menerus terbelah. Kadang-kadang, benda itu akan berkumpul dan berdiri tegak di sana. Ujung benda berbentuk kerucut itu mengarah ke bawah, dan itu sangat mengerikan. Kekuatanku saat ini tidak cukup, jadi aku khawatir aku tidak akan bisa masuk dengan cara membunuh. Harta karun itu sangat kuat, dan jika aku mencoba memaksa masuk, aku hanya akan terluka karenanya. Taisu ragu sejenak sebelum berbalik untuk pergi. Kalau begitu, ayo kita cari teman Dao itu di tambang Taiji.
Teman Dao itu akan membimbing bocah ini ke akar pohon alam semesta. Jika dia ingin menyakitinya, dia pasti akan bekerja sama denganku. Begitu Taisu pergi, Qin Mu segera meninggalkan wilayah yang mulia surgawi Gong. Dia tersenyum pada seorang permaisuri yang mengantarnya pergi. "Sihua, tunggu sebentar." Permaisuri adalah murid dari yang mulia surgawi Gong, dan namanya adalah Nian Sihua. Dia berkata, "Yang mulia surgawimu, guruku telah memerintahkanku untuk menghormatimu. Bahkan jika yang mulia surgawimu memimpin para kaisar manusia dari aula kaisar manusia untuk memblokir gerbang, aku akan tetap menyambutmu dengan hangat dan mengantarmu pergi." Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Terima kasih atas keramah tamahannya. Silakan tinggal." Setelah mengatakan itu, dia melayang pergi. Nian Sihua memperhatikan kepergiannya dan sedikit mengernyit. Dia berkata dengan suara rendah, "Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan guru. Dia benar-benar memberinya 1/10 dari batu suci yang telah susah payah dia gali. Yang mulia surgawimu ini adalah seorang playboy dan tidak memiliki bakat apapun. Sekali lihat dan aku bisa tahu dia orang yang sembrono. Dia orang yang sama dengan putra surgawi Yin. Guru, jangan tertipu olehnya." Qin Mu memperoleh 8 batu Dewa Taisu dari Nian Sihua dan merasa puas. "Setelah memurnikan 8 bagian kesadaran ini, aku seharusnya dapat memurnikan cairan telur yang kuminum. Paling banyak, masih ada sedikit yang tersisa, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Dia mengeluarkan batu Dewa Taisu dan mengepalkan tinjunya dengan lembut. Batu Dewa Taisu menghilang dan muncul kembali di perutnya, sesuai dengan cairan telur yang membandel. Qin Mu merasakan rune Dao dari Taisu Dao dan merasakan kultivasinya meningkat. Dia juga memahami semua jenis rune Dao besar dari alam Taisu, yang membuatnya merasa cukup nyaman. "Aku telah mempelajari telur Taisi begitu lama, dan baru saat itulah aku berhasil meneliti rune Taisi. Namun, pasti ada tingkat rune Dao besar yang lebih dalam di rune Taisi. Hanya dengan memurnikan cairan telur, aku dapat memahami begitu banyak rune Dao besar dari alam Taisu. Jika aku dapat memecahkan telur Taisi dan mengekstrak batu Dewa Taisi untuk memurnikan cairan telur Taisi, kultivasiku pasti akan 2 kali lebih cepat." Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir tentang hal itu dan menggelengkan kepalanya. Telur Taisi sangat keras, bahkan kaisar tingkat atas seperti Wei Suifeng tidak dapat membelahnya. Sebaliknya, 3 jarinya hancur. Qin Mu tentu saja juga tidak bisa. Di sisi lain, telur Taisu telah menggunakan kekuatan mengerikan yang ditimbulkan oleh kehancuran alam semesta sebelumnya untuk menghancurkan telur tersebut. Qin Mu sama sekali tidak ingin mengalami situasi mengerikan seperti itu lagi. Dia membawa lentera yang mulia surgawi Yue dan berjalan menuju celah langit di atas istana leluhur, melewati segel yang telah ditinggalkannya. Qin Mu memeriksa jembatan pergeseran saling energi roh yang ditinggalkannya di luar istana leluhur dan mengamatinya dengan saksama. Dia mencibir dan berkata, "Jembatan ini telah dihancurkan 8 kali. Yang mulia surgawi Hong, yang mulia surgawi Xiao, dan yang mulia surgawi Gong mungkin tidak akan menghancurkan jembatanku. Kalau begitu, yang mulia surgawi lainnya akan menjadi orang-orang yang bergerak. Yang ke-8 seharusnya adalah gadis kecil Yun Cuxiu." Dia teringat pada Yun Cuxiu dan tak dapat menahan diri untuk teringat pada Master Istana Penciptaan Patriark, Si Qiluo, lelaki kekar dengan janggut lebat. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan menaiki jembatan pergeseran saling energi roh. Jembatan pergeseran saling energi roh ini menghubungkan kedamaian abadi, dan ketika dia keluar dari sana, dia sudah dekat dengan ibu kota kedamaian abadi. Qin Mu menghela napas lega dan berjalan ke ibu kota. Dia bertemu Ling Yuxiu dan berbicara tentang pengalamannya di istana leluhur. Ling Yuxiu berkata, "Tinggallah di istana selama beberapa hari, tidak akan terlambat untuk pergi setelah memurnikan cairan telur aneh itu." Qin Mu pun menuruti perintahnya dan tinggal sementara di istana. Ling Yuxiu datang mencarinya setelah menyelesaikan urusan istana, tetapi dia melihat Qin Mu duduk di paviliun di Taman Kekaisaran dengan linglung. Ling Yuxiu duduk di sampingnya dan melambaikan tangannya untuk membubarkan para dayang istana. Dia bertanya sambil tersenyum, "Apa yang dipikirkan oleh guru kerajaan?" "Aku sedang memikirkan pertempuran di Great Void." Qin Mu merenung dan berkata, "Meskipun tanah kekosongan besar berbahaya, sulit untuk bertahan melawan serangan surga surgawi. Surga surgawi terlalu kuat, jadi hanya masalah waktu sebelum mereka menaklukkan tanah kekosongan besar. Sekarang binatang buas kehampaan berada di bawah kendali naga kilin, haruskah aku membiarkan naga kilin membawa binatang buas kehampaan ke kekosongan besar untuk bertempur?" Ling Yuxiu memikirkannya dan berkata, "Jika Kaisar Agung muncul di Void besar, bisakah naga kilin melindungi binatang induk? Saya juga sedang memikirkan masalah ini." Mereka berdua duduk di paviliun dan mengagumi pemandangan.
Tak satu pun dari mereka berbicara, menikmati kedamaian yang langka ini. Qin Mu bangkit dan melepas sepatunya. Ia duduk di samping paviliun dan memasukkan kakinya ke dalam air. Ling Yuxiu berkata sambil tersenyum, kamu masih memiliki sifat seperti anak kecil, hati-hati jangan sampai kakimu bau dan membuat ikanku mati lemas. Qin Mu menepuk tempat kosong di sampingnya dan tersenyum. Kemarilah dan duduklah bersamaku. Ling Yuxiu menggelengkan kepalanya. Sekarang aku adalah kaisar, bagaimana aku bisa sepertimu? Tidak ada seorang pun di dekat sini. Ling Yuxiu ragu sejenak dan melihat sekeliling. Baru kemudian dia melepas sepatu botnya dan duduk di sampingnya. Dia dengan hati-hati memasukkan kakinya ke dalam air dan menghela napas lega. Kebebasan. Aku sudah bertahun-tahun tidak melepas sepatuku di depan orang. Qin Mu tertawa keras. Ling Yuxiu tiba-tiba bersandar di bahunya. Ada 2 orang dan 4 kaki menamparkan permukaan air. Setelah beberapa saat, Ling Yuxiu bersandar di bahunya dan tertidur. Qin Mu tidak bergerak dan memperhatikannya tidur nyenyak. Ketika Ling Yuxiu terbangun, lentera-lentera sudah menyala. Dia buru-buru melompat dan menggerutu, mengapa kamu tidak membangunkanku? Qin Mu berkata sambil tersenyum, aku melihatmu terlalu lelah, jadi aku tidak membangunkanmu. Masih ada beberapa pelayan istana yang datang ke sini dan aku mengejarmu kembali. Ling Yuxiu segera memakai sepatunya dan berkata, mereka di sini untuk mendesakku pergi ke ruang belajar kekaisaran. Aku belum menyetujui peringatannya, jadi aku harus pergi dan melakukannya. Qin Mu bangkit dan memakai sepatunya. Aku akan pergi bersamamu. Ling Yuxiu menggelengkan kepalanya. Jika orang-orang itu melihatmu membantuku menyetujui tugu peringatan, mereka akan melaporkan ke istana kekaisaran bahwa kamu bertanggung jawab atas politik dan ingin membunuhmu. Qin Mu tidak bisa menahan tawa. Masih ada yang menentang. Ada banyak. Aku akan pergi bersamamu. Sebagai pengajar kekaisaran, aku sudah tidak berurusan dengan politik kekaisaran selama lebih dari 10 tahun. Jika orang-orang itu suka bicara, biarkan saja mereka bicara. Paling-paling, kau bisa membunuh kepala mereka dan diam-diam mengirim mereka ke tempat itu. Apa kau punya buku catatan kecil? Tentu saja, tradisi keluarga Ling tidak boleh hilang. Mereka berdua sedang membaca buku peringatan di ruang belajar kekaisaran, dan sebelum mereka menyadarinya, langit sudah cerah. Seekor naga betina berteriak, dan naga betina lainnya mengikutinya. Ling Yuxiu menguap dan berkata dengan tergesa-gesa, aku akan mencuci muka dulu dan makan sesuatu. Aku akan pergi ke pengadilan. Jika aku terlambat, aku akan terlibat pertengkaran sengit lagi. Qin Mu juga berdiri dan ingin memeluknya, tetapi dia melihat para dayang istana membawa barang-barang untuk dicuci. Dia hanya bisa menahannya dan berkata, Yang Mulia, saya sudah memurnikan batu dewa dan cairan telur. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah saya. Ling Yuxiu mencuci mukanya di baskom dan mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan, lanjutkan. Aku di sini. Qin Mu merasa hangat di hatinya dan berkata dengan lembut, Yang Mulia, jaga tubuhmu. Hati Ling Yuxiu juga hangat, dan dia berkata dengan lembut, guru kerajaan terlalu berlebihan, kamu tidak bisa bekerja terlalu keras. Qin Mu membungkuk dan meninggalkan ruang belajar kekaisaran. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat semburan putih dari timur. Dia merapikan pakaiannya, dan sementara langit masih gelap, dia membawa lentera yang mulia surgawi Yue dan berjalan menuju sungai yang bergelombang. Kakak senior, para prajurit di kapal hantu, aku berjanji untuk membebaskanmu dari seni ilahi yang tidak berubah. Sekarang, akhirnya aku bisa melakukannya. Saat matahari terbit, dia telah sampai di Surging River. Qin Mu berdiri di permukaan sungai dan melihat matahari merah muncul dari timur. Air sungai beriak, dan ketika disinai oleh matahari merah yang terbit, tampak seperti ribuan ikan merah besar melompat di permukaan air. Dia menyingkirkan lentera itu dan mengeluarkan jepit rambut kayu persik milik Yang Mulia Ling. Dengan gerakan lembut, sebuah kapal hantu muncul di bawah permukaan sungai. Tiang kapal itu menembus permukaan air dan meluncur cepat di bawah air.